Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Pada masa kita sekarang, kalau sakit nampaknya tidak lagi kita langsung mencari pertolongan kepada Tuhan kita, Yesus. Kita pergi dulu mungkin ke toko obat atau ke apotik untuk beli obat, lalu kita minum. Atau kalau sakitnya lumayan berat, kita pergi ke dokter, berobat, dan sembuh. Kalau parah betul, kemudian baru kita mungkin ingat Tuhan. Kita mulai pergi ke gereja, kita cari romo, kita mohon didoakan. Dan nampaknya itu wajar karena memang kenapa kalau cuma urusan flu lalu kita merepotkan Tuhan. Bersin-bersin, batuk-batuk, katanya justru kalau nggak pakai obat bagus karena mengembangkan imun tubuh kita. Tapi kita memang nggak tahan karena mengganggu. Lalu kita beli obat, kita pakai obat. Entah tradisional, entah yang sifatnya farmasif. Dulu obat ya sudah ada, hanya mungkin tidak seperti kita sekarang. Semuanya jelas, obat flu minum ini, obat batuk minum ini, sakit kepala ini, sakit perut ini, dan seterusnya. Yang orang lupakan bahwa di balik semua obat-obatan yang kita gunakan sekarang, itu ada banyak orang yang terlibat menciptakan, yang harus ujungnya sampai pada kemampuan atau talenta yang diperoleh ya dari Tuhan juga akhirnya. Dan itu yang harus kita syukuri. Sebagaimana wanita ini, dia begitu percaya bahwa dengan menyentuh jubah Yesus, dia akan sembuh. Tetapi lalu Yesus mengatakan, "Teguhkanlah dirimu, hai perempuan.
Di bahasa aslinya disebut hai anakku, begitulah. Tapi di sini disebut hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bukan soal jubahnya, Tuhan itu yang menyelamatkan, tetapi siapa yang menggunakan jubah itu. Jadi dilatar belakangi oleh siapa yang menggunakan jubah itu lalu memiliki dampak. Sama seperti sekarang pewarisan atas kuasa dari Tuhan Yesus termasuk kuasa penyembuhan itu diturunkan kepada kita lewat gerejanya, lewat sakramen-sakramen yang ada dalam gereja kita, gereja Katolik. Yang harus diingat bahwa bukan pertama-tama sakramennya, gerejanya, tetapi Tuhan yang berkarya melalui sakramen itu. Demikian seperti wanita itu, dia tidak menyadari bahwa penyembuhan itu terjadi karena Yesus melalui jubah yang dipegangnya, namun diperlukan iman di situ. Maka dia disembuhkan. Dan iman yang sama nampaknya dimiliki juga oleh pejabat dari pemerintahan ini, yang kemudian anaknya yang dinyatakan sudah mati lalu dihidupkan kembali, walaupun orang lain menertawakan. Dan itu semua dilakukan oleh Tuhan kita Yesus. Karena yang bisa melakukan ini hanya Tuhan. Manusia biasa tidak bisa. Di beberapa tempat saya mengatakan hanya bisa dilakukan oleh seorang Tuhan. Dan orang beberapa agak melongo karena seorang Tuhan. Karena memang Tuhan kita Yesus itu menjelma menjadi manusia. Ya, kita mau ngomong apa tentang pengungkapan bentuk ketiga dari Tuhan, setuhan? Tidak. Ya, tapi seorang Tuhan, begitulah. Dan itu ada pada diri Yesus. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan sedahsyat Tuhan kita, dan kita memiliki warisan otoritas berbagai hal berkaitan dengan kehidupan dari Tuhan yang dahsyat itu kepada gereja kita melalui sakramen-sakramennya. Asal ku sentuh saja jubahnya, maka aku sembuh. Asal ku hidupi saja dengan betul dan penuh iman sakramen-sakramen gereja, maka aku akan sembuh, bahkan mengalami kehidupan baru. Amin.